adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali kita dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Meskipun ibadah kita laksanakan melalui online. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Tentu kabarnya luar biasa. Yes. Nah, adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu ada yang lagi malas-malas, ayo persiapkan dirinya, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa pembukaan, mari kita angkat satu pujian, Allah itu baik, kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Adik yang di rumah, di sini kita akan mendengarkan memuji Tuhan. Untuk itu kita sudah memuji Tuhan dan ayo kita bangkit berdiri, kita puji lagi Tuhan sekali lagi dengan gerakan. Kita angkat satu pujian, lagunya Setinggi-tingginya Langit. Kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik. Langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Iya, silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan membawakan ceritanya dibawakan oleh Kakak Marlin. Silakan Kakak Marlin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati adik-adik kami yang lemah dan kecil ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat mengerti akan firman yang boleh mereka dengar pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adikku, pagi ini kita akan mendengarkan cerita dengan tema menolong dengan sukacita.
Terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-9 sampai 33. Tetapi nanti Kakak Foni akan membacanya dari ayat 30 sampai 33 saja. Nanti yang dari 9 sampai yang ke-29 nanti Mama atau Papa tolong membacakan di rumah untuk adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik dengarkan sebagian dari pembacaan firman Tuhan kita. Iya, adik-adik mari kita buka firman Tuhan kita baca sama-sama ayatnya yang ke-30. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku. Pakailah pakaian berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segeralah suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditegaskan Allah kepadamu. Terima kasih Kakak Foni. Ya, adik-adik sudah mendengarkan sebagian dari cerita tadi. Kita kembali kepada tema kita, menolong dengan sukacita. Di situ adik-adik ada Bapak Petrus dan Bapak Kornelius. Bapak Petrus ini adalah Bapak yang sangat baik hati dan bijaksana adik-adik. Dia disuruh oleh Tuhan untuk menolong Bapak Kornelius dan kaum keluarganya. Menolong apa adik-adik? Menolong untuk memahami akan firman Tuhan. Bapak Kornelius adalah bapak yang baik juga adik-adik, tetapi dia mau lebih memahami akan firman Tuhan. Dia minta tolong kepada Bapak Petrus. Ya, Bapak Petrus tidak memilih-milih, dia kenal atau dia tidak kenal, orang Yahudi atau bukan orang Yahudi. Dia menolong, dia mau datang ke rumah Bapak Petrus. Ya, dia dijemput oleh 3 orang yang disuruh oleh Bapak Kornelius. Dia tidak mengatakan saya tidak mau, tapi karena dia adalah bapak yang sangat taat akan Tuhan, dia mau datang ke rumah Bapak Kornelius. Ya, sampai di sana dia melihat sudah banyak banget orang yang menunggu Bapak Petrus. Ya, Bapak Petrus mau menolong Bapak Kornelius dan para kaum keluarganya untuk memahami akan firman Tuhan, mengajarkan kepada mereka akan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Dan Bapak Kornelius dan seluruh kaum keluarganya dengan senang hati mendengarkan ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan oleh Bapak Petrus adik-adik. Nah adik-adik, di sini firman Tuhan mengajarkan kita harus menolong dengan sukacita. Sehingga apa adik-adik? Sehingga apa yang membuat kita menolong dengan sukacita itu, kita mendapatkan berkat, kita diberkati, dan hidup kita akan damai sejahtera, bukan hanya kepada kita seperti kepada Bapak Petrus yang melayani, tetapi kepada juga yang dia layani, kepada juga seluruh kaum keluarga Bapak Kornelius, bukan cuma Bapak Kornelius. Jadi adik-adik di rumah juga begitu, harus menolong dengan sukacita. Kalau mama minta tolong, adik-adik juga harus menolong dengan sukacita. Kalau dengan tidak sukacita, marah-marah, mengeluh, beratlah pekerjaannya yang kita kerjakan yang dimintai tolong sama papa mama. Tapi kalau papa mama minta tolong sama adik-adik melakukan dengan sukacita, pekerjaan itu akan cepat selesai karena merasa ringan, karena dikerjakan dengan sukacita. Ya Kak Foni, jadi bukan cuma Kak Foni dengan Kamarin saja yang mau menolong dengan sukacita, adik-adik juga di rumah pasti mau, karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak yang mau menolong dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Semoga nanti kita, apa yang sudah kita dengarkan tadi ceritanya, menolong sesama dengan sukacita tanpa memilih-milih siapa yang kita tolong. Ya, untuk itu adik-adik, biarlah firman Tuhan boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di sekolah, di mana saja. Adik-adik yang di rumah,
Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Marlin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk memahami akan firman-Mu, mengajarkan kami untuk selalu menolong dengan sukacita kepada siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri ibadah ini. Tuhan berkati adik-adik kami di rumah, juga kami semua kakak-kakak pengasuh. Biarlah kami selalu penuh dengan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, kami satukan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kami bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, demikianlah ibadah hari Minggu kita saat ini. Kami mengucapkan sampai jumpa, salam bertemu kembali minggu depan. Bye.